Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam Pancasila. Saya Rizal Dharma Putra akan menjelaskan tentang komunikasi perubahan sosial. Kali ini kita pada pertemuan pertama komunikasi perubahan sosial, dan kita akan membahas komunikasi dan perubahan sosial. Video ini memiliki tujuan agar teman-teman mampu menjelaskan konsep komunikasi perubahan sosial, dan yang kedua, mampu memahami posisi komunikasi dalam kajian perubahan sosial. Nah, sebelum kita bicara terlalu jauh tentang komunikasi perubahan sosial, tentu kita harus bisa memahami apa itu komunikasi. Di mata kuliah awal, Anda telah dijelaskan tentang apa definisi komunikasi. Masih ingat kan definisi komunikasi? Ya, definisi komunikasi yang banyak diakui atau banyak dipakai adalah salah satunya bagaimana proses penyampaian pesan dari komunikator ke komunikan melalui media tertentu dan memiliki dampak atau efek tertentu. Model ini sebenarnya atau definisi ini disederhanakan dari model dari Harold de Lasswell yang mengatakan ya, siapa mengatakan apa kepada siapa, melalui media apa, dan apa efeknya. Kita bisa lihat unsur-unsurnya dari komunikator, dari pesan, dari media, audiens, efek, dan dampak. Semua elemen-elemen itu tentu saja menjadi bagian penting dari proses komunikasi. Itu salah satu definisi komunikasi. Definisi lain yang juga bisa kita lihat adalah perspektif yang melihat bahwa komunikasi adalah proses pertukaran makna atau interaksi makna, bahkan lebih jauh bisa menjadi sebuah interaksionisme simbolik. Proses pertukaran makna antara satu pihak dengan pihak yang lain. Ya, satu orang dengan orang yang lain dalam relasi yang setara, di situ terjadi proses pertukaran makna. Ini salah satu definisi komunikasi. Nah, untuk memahami komunikasi perubahan sosial, teman-teman ya harus memahami komunikasi itu seperti apa. Nah, akar dari ilmu komunikasi juga kita harus pahami. Kita harus tahu bahwa komunikasi itu berasal atau merupakan bagian dari ilmu-ilmu sosial. Ya, ilmu sosial. Ilmu komunikasi adalah ilmu yang merupakan perpaduan atau merupakan hasil interaksi dari ilmu-ilmu sosial. Bahkan ada juga ilmu matematik. Misalnya Shannon Weaver itu disebut dengan ahli matematika komunikasi. Nah, ilmu-ilmu apa saja? Ada antropologi, ada ekonomi, ada sosiologi, ada psikologi, ada matematik. Ya, jadi cukup banyak ilmu yang membidangi lahirnya komunikasi. Apalagi kalau kita bicara komunikasi hari ini, maka persinggungan dengan disiplin-disiplin pengetahuan yang lain semakin menguat. Ya. Karena berangkat dari sejumlah ilmu tadi, maka komunikasi sifatnya sangat cair. Antropologi tentu bicara tentang manusianya, ya, manusia dan kebudayaannya. Sosiologi bicara tentang interaksi di antara manusia-manusia itu. Ekonomi berbicara tentang bagaimana seseorang memiliki motif-motif tertentu agar hidup mereka bisa lebih baik, mendapatkan kesejahteraan, bagaimana memanfaatkan sumber daya. Psikologi berbicara tentang kejiwaan manusia. Ini semua membentuk ilmu komunikasi. Ya, makanya kalau kita bicara komunikasi, maka memang kita harus memiliki pemahaman yang lebih elementer tentang ilmu-ilmu sosial atau ilmu yang lain yang membidangi lahirnya komunikasi. Nah, teman-teman sekalian, kalau Anda lihat PPT ini, saya berharap Anda tahu beberapa orang-orang ini. Ya, ini ada 3 orang berjenggot di sini. Ya, kalian tahu siapa orangnya? Ya, betul sekali. Yang ini adalah Karl Marx. Ya, Karl Marx dengan teori kelasnya. Beliau ini cukup berkontribusi terhadap lahirnya komunikasi. Saya merujuk ke The History of Communication yang digagas oleh Everett M. Rogers. Ya, analisis kelas, bagaimana perjuangan kelas, bagaimana relasi antara kelas-kelas dalam sebuah sistem masyarakat. Yang kedua adalah Charles Darwin, ya, salah satu
orang yang cukup punya kontribusi dalam bidang ilmu komunikasi. Beliau terkenal dengan teori evolusinya. Ya, teori evolusi yang selalu melihat bahwa orang yang bisa bertahan itu adalah orang yang mampu melakukan adaptasi terhadap alam semesta. Tentu evolusi ini memang lebih banyak ke bidang biologi, tetapi kajian ini menurut Everett M. Rogers ternyata berkontribusi terhadap lahirnya bidang ilmu komunikasi. Nah, kemudian yang satu lagi yang juga cukup berpengaruh menurut Everett M. Rogers adalah Sigmund Freud. Ya, Sigmund Freud ini bicara tentang teori psikoanalisa, ada id, ego, dan superego. Beliau tentu saja juga punya kontribusi terhadap kajian komunikasi, khususnya psikologi komunikasi. Karena kita bisa tahu beberapa teori komunikasi itu sangat psikologis. Ya, bahkan menurut Aubrey Fisher, perspektif komunikasi salah satunya adalah perspektif psikologis. Nah, lantas apa itu perubahan sosial? Sejumlah ahli berbicara tentang perubahan sosial. Gilin mengatakan bahwa perubahan sosial adalah perubahan yang terjadi sebagai sebuah variasi dari cara hidup yang telah diterima karena adanya perubahan kondisi geografis, kebudayaan material, komposisi penduduk, adanya perubahan ideologi, maupun adanya difusi atau penemuan-penemuan baru dalam masyarakat. Ya, jelas bahwa perubahan sosial ada yang berubah pada cara hidup, geografis, ideologi, penduduk, difusi, dan inovasi-inovasi yang ada dalam masyarakat. Emil Durkheim, salah satu sosiolog yang juga menjadi peletak dasar ilmu sosial dan paradigma positivistik, mengatakan bahwa perubahan sosial yang terjadi adalah hasil dari faktor-faktor ekologis dan demografis yang mengubah kehidupan masyarakat dari kondisi tradisional yang diikat solidaritas mekanistik ke dalam masyarakat modern yang diikat solidaritas organistik. Apa maknanya? Bahwa perubahan sosial adalah perubahan yang dipengaruhi oleh faktor-faktor alam, ekologis, dan tentu saja kependudukan. Ya. Dua perubahan itu kemudian mempengaruhi kehidupan masyarakat yang mananya dianggap tadinya sangat tradisional, ya, kemudian berubah menjadi masyarakat yang dianggap modern. Nah, kalau kita lihat dari definisi Durkheim ini memang juga sangat positivistik. Ya, nanti kita bisa diskusikan dalam materi selanjutnya bagaimana modernisasi itu. Kemudian berikutnya adalah apa yang dikatakan oleh Kingsley Davis. Beliau mengatakan bahwa perubahan sosial merupakan perubahan yang terjadi dalam struktur dan fungsi masyarakat. Ya, kalau struktur itu artinya susunan-susunan yang ada dalam masyarakat, pemimpinnya, masyarakatnya, peran-peran sosial, dan fungsi masyarakat berubah, maka menurut Kingsley sudah pasti terjadi perubahan sosial. McIver, ini bukan MacGyver ya, McIver mengatakan bahwa perubahan sosial adalah perubahan-perubahan yang terjadi dalam hubungan sosial atau social relation, atau perubahan terhadap keseimbangan hubungan sosial atau titik equilibrium. McIver lebih menyoroti pada hubungannya, relasi sosial yang ada pada masyarakat. Ketika relasi sosial itu berubah, maka bagi McIver perubahan itu terjadi. Selanjutnya, kita melihat gagasan dari William F. Ogburn yang melihat bahwa perubahan sosial adalah perubahan yang mencakup unsur-unsur kebudayaan. Nah, kalau tadi lebih ke struktur sosial, maka ini lebih ke kebudayaan. Kebudayaan yang mana? Material maupun imaterial. Material apa? Seperti benda-benda, artefak-artefak. Imaterial, gagasan, pikiran, seni, religi. Ya, yang menekankan adanya pengaruh besar dari unsur-unsur kebudayaan material terhadap unsur-unsur imaterial. Ya, jadi perubahan-perubahan kebudayaan itu dari perubahan-perubahan material, ya seperti sekarang teknologi semakin canggih itu kan material, ya kita bisa menggunakan alat seperti kamera yang canggih, pakai drone dan lain-lain, tentu mengubah ya kehidupan masyarakat. Handphone mengubah yang tadinya kita harus ketemu tatap muka, kita kuliah secara daring misalnya. Ya, kemudian Raja mengatakan bahwa social change atau perubahan sosial adalah segala perubahan pada lembaga kemasyarakatan. Ini lebih kepada lembaga dalam suatu masyarakat yang mana perubahan tersebut mempengaruhi sistem sosial. Artinya ketika lembaga kemasyarakatan itu berubah, ya lembaga kemasyarakatan itu banyak ya. Ada LSM, ada ormas ya, bahkan pemerintahan itu semua sebenarnya bisa dikategorikan sebagai lembaga kemasyarakatan.
Kalau itu berubah, maka sistem sosial berubah. Kita bisa lihat terjadinya reformasi. Lembaga kemasyarakatan berubah, maka terjadi perubahan yang luar biasa. Nah, apa makna dari itu? Bahwa tidak semua gejala-gejala sosial mengakibatkan perubahan dapat dikatakan sebagai perubahan sosial. Nah, lantas gejala yang mana yang mengakibatkan perubahan sosial? Tentu kita bisa lihat dari ciri-cirinya. Pertama adalah setiap masyarakat tidak akan berhenti berkembang karena mereka mengalami perubahan baik secara lambat maupun cepat. Ya. Yang kedua, perubahan yang terjadi pada lembaga kemasyarakatan tertentu akan diikuti dengan perubahan pada lembaga-lembaga sosial lainnya. Ya, seperti itu. Yang ketiga, perubahan sosial yang cepat dapat mengakibatkan terjadinya disorganisasi yang bersifat sementara sebagai bentuk penyesuaian diri atau adaptasi. Jadi perubahan yang cepat itu bisa saja menciptakan ketidakaturan, ya, dan itu kemudian melahirkan proses-proses adaptasi pada masyarakat. Berikutnya, perubahan tidak dibatasi oleh bidang kebendaan. Jadi bukan hanya benda atau spiritual, karena sebenarnya perubahan itu, kedua bidang itu, material maupun imaterial, memiliki hubungan yang sangat kuat, tidak berdiri sendiri. Artinya apa? Bisa kita sampaikan bahwa perubahan sosial adalah sebuah keniscayaan. Ya. Perubahan sosial itu adalah sebuah keniscayaan sejarah. Apa artinya? Pasti akan terjadi. Dimensinya apa? Waktu. Karena ada yang mengatakan, meskipun tidak terjadi apa-apa, ketika waktu bergeser, maka di situ ada perubahan. Anda mungkin kalau belajar fisika masih ingat tentang delta T. Nah, ini salah satu esensi atau elemen dari perubahan sosial. Lantas, apa itu komunikasi perubahan sosial? Kita akan lanjutkan pada perkuliahan berikutnya. Semoga teman-teman bisa memahami sejumlah definisi-definisi maupun konsep-konsep tentang komunikasi dan perubahan sosial, sehingga itu akan membantu kita merumuskan apa itu komunikasi perubahan sosial. Demikian materi saya kali ini. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila.